Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rediana Rizkia dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Jakarta. Jadi saya di sini akan memberikan tutorial berupa GeoGebra, yaitu eksplorasi persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Nah, untuk langkah yang pertama kita pilih tool slider di sini. Nah, lalu klik pada bidang koordinat, akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita ubah namanya menjadi M, yaitu gradien dengan interval minus 25 hingga 25. Klik OK, maka akan muncul slidernya seperti ini. Lalu kita buat lagi slider yang kedua, namanya ubah, kita berubah menjadi C, yaitu konstanta dengan interval minus 25 hingga 25. Klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu setelah itu, klik input dan masukkan persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan M kali X plus C. Klik enter. Nah, maka persamaan garis tersebut otomatis akan berubah menjadi Y sama dengan 1X plus 1. Nah, 1X didapat dari M ini yaitu 1 dan satunya yaitu dari C. Nah, apabila kita ingin mengubahnya, kita bisa menggeser slider ini, misal seperti ini, mengubah M-nya menjadi 5, lalu C-nya menjadi minus 7. Nah, sehingga persamaan garisnya menjadi seperti ini. Nah, tutorial yang kedua yaitu eksplorasi persamaan garis Y sama dengan AX plus BX plus C. Bentar. Nah, langkah pertama kita membuat slider, 3 slider yaitu A, B, dan C. Klik tool ini, tool slider, lalu pilih di sini. Nah, name-nya tidak usah diubah, yaitu karena langsung A sama dengan 1. Dengan intervalnya kita ubah menjadi minus 25 hingga 25. Klik OK, akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya membuat slider yang kedua dengan interval yang sama, yaitu minus 25 hingga 25. Nah, buat lagi slider yang ketiga, yaitu C sama dengan 1. Dengan interval minus 25 hingga 25. Nah, setelah terbentuk, klik input dan masukkan persamaan garis AX kuadrat plus BX plus C, lalu klik enter. Nah, di sini kita masukkan dulu persamaan Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX tambah C. Klik enter. Nah, otomatis nilai A, B, dan C akan masuk ke dalam persamaan, sehingga kurva persamaan F pun akan terbentuk seperti ini. Nah, bisa kita ubah kurvanya menjadi seperti ini jika A-nya diubah ke dalam bentuk minus. Sehingga kurva ini akan terbuka ke bawah jika A-nya minus dan terbuka ke atas jika A-nya plus. Nah, lalu misalnya kita ubah juga nilai B-nya seperti ini, nilai C-nya kita ubah menjadi seperti ini. Nah, itulah eksplorasi persamaan garis Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C menggunakan GeoGebra. Nah,
Nah, selanjutnya tutorial yang ketiga yaitu pembuktian rumus Pitagoras. Nah, untuk langkah yang pertama kita buat slidernya, yaitu 2 slider. Yang pertama slider AB, klik tool slider, lalu pilih di sini. Name-nya kita ubah menjadi AB. AB sama dengan 1 dengan minimalnya atau intervalnya 0 hingga 10. Dan increment-nya atau kenaikannya misalnya 1. Klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu buat slider yang kedua, yaitu dengan nama AC sama dengan 1 dengan batas intervalnya minimal 0, maksimalnya 10. Dan increment atau kenaikannya adalah 1. Klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya buat garis AB dan AC dengan tool segmen. Nah, di sini secara sembarang mohon maaf. Maksudnya dengan tool segment with given length. Nah, lalu masukkan panjangnya yaitu panjang AB sehingga terbentuk otomatis terbentuk panjang AB ini yaitu 1. Nah, selanjutnya kita klik lagi di sini. Masukkan panjang AC, klik OK. Nah, akan terbentuk. Lalu kita geser slider AC sehingga akan memanjang seperti ini. Nah, lalu kita geser juga slider AB, misal menjadi 4. Nah, seperti ini. Selanjutnya, buat garis tegak lurus dari titik A dan dengan garis AB dengan tool perpendicular line. Nah, di sini untuk membuat garis tegak lurusnya, yaitu klik titik A dan titik dan garis AB. Nah, seperti ini. Agar tidak nempel, kita ubah. Nah, seperti ini. Lalu kita hapus bagian tidak penting, nama labelnya. Setelah itu, buat lingkaran dengan titik pusat A dan titik pada lingkaran titik C. Nah, dengan menggunakan tool circle with center through point. Nah, klik titik A dan titik C-nya seperti ini. Kita geser agar tidak kena slidernya seperti ini. Lalu akan terbentuk perpotongan antara lingkaran dan garis tegak lurus ini. Nah, di sini menggunakan tool segment dengan mengklik langsung titik perpotongannya di sini, yaitu titik D. Namun akan kita ubah titik D ini menjadi titik C, bernama titik C. Nah, sehingga titik C ini menjadi titik C1. Setelah itu, buat ruas garis antara titik A dan titik B, lalu titik B dengan C, lalu titik C dengan titik A. Dengan tool segmen seperti di atas ini. A ke B, lalu B ke C, dan C ke A. Nah,
hapus label ini yang J, lalu hapus lagi label I, lalu hapus lagi label K. Nah, sembunyikan objek-objek yang tidak diperlukan seperti lingkaran, kita hapus, terus garis tegak lurusnya kita hapus, lalu titik C1, nah ini, dan garisnya. Nah, sehingga hanya terbentuk segitiga ABC. Selanjutnya, buatlah persegi dari masing-masing ruas garis, dari ruas garis AC, kemudian dari ruas garis BC, lalu dari ruas garis BA dengan menggunakan tool regular polygon seperti ini. Misal dari AB, dari BA, maksud saya dari BA. Nah, seperti ini. Klik OK. Nah, akan muncul persegi seperti ini dengan sisinya 4. Nah, lakukan hal yang sama pada ruas garis CA. Ketika vertikalnya masuk 4, maka kita klik OK. Nah, karena berbentuk seperti ini, berarti kita salah memasukkan. Ulangi. Lakukan hal yang sama lagi, yaitu A ke C. 4, oke. Nah, seperti ini. Lalu, klik lagi yang garis CB. Dengan vertikalnya 4. Klik OK. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya akan ditentukan sudut BAC yang mana searah jarum jam menggunakan tool angle. Nah, pilih tool angle di sini, yaitu klik titik B, titik A, dan titik C, sehingga terbentuk sudut BAC yaitu 90 derajat atau sudut siku-siku. Lalu selanjutnya kita akan menentukan panjang dari masing-masing ruas garis AB, ruas garis BC, dan ruas garis CA menggunakan tool distance or length. Nah, jadi dengan cara mengklik ruas garis tersebut akan muncul 4, lalu BC-nya akan muncul 6,4, lalu AC-nya muncul 5. Nah, setelah itu bisa kita ubah nilai AB-nya, misal kita ubah nilai AB-nya itu 3, nah nilai AC-nya 4. Nah, sehingga terbentuk teorema Pythagoras, yaitu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat akan sama dengan 5 kuadrat. Sehingga terbukti bahwa segitiga ini merupakan rumus dari Pythagoras. Nah, selanjutnya, tutorial yang selanjutnya adalah relasi sudut pusat dengan sudut keliling pada lingkaran. Langkah pertama, buatlah lingkaran dengan titik pusat P menggunakan tool circle with center drop point. Nah, yang di sini. Misal kita pilih titik pusatnya di sini, lalu titik pada lingkarannya di sini, seperti ini. Nah, agar kita mudah untuk mengingatkan bahwa titik A ini adalah titik pusat, maka kita ubah titik A menjadi titik P. Lalu di sini kita ubah menjadi titik C. Nah, selanjutnya buatlah 2 titik A
dan B pada lingkaran menggunakan tool new point. Nah, tool new point seperti ini. Lalu kita misalkan titik A-nya di sini, titik B-nya di sini. Kemudian hubungkan garis AP, garis BP, garis BC, dan garis AC. Nah, lalu kita hubungkan menggunakan segmen seperti ini. Hubungkan titik A ke P, lalu titik B ke P, lalu titik B ke C, lalu titik A ke E. Nah, terbentuklah seperti ini. Selanjutnya, untuk memudahkan kita dalam melihat ini, labelnya akan kita sembunyikan. Klik I-nya, kita sembunyikan label-labelnya agar tidak terlalu ramai. Nah, setelah selesai, di sini sudah terbentuk sudut pusat. Mohon maaf, terpindah. Nah, sudah terbentuk sudut pusatnya, yaitu sudut pusat APB yang menghadap busur AB. Nah, ini. Lalu terbentuk juga sudut ACB sebagai sudut keliling yang menghadap busur AB. Nah, selanjutnya kita akan menentukan besar sudut-sudut tersebut menggunakan tool angel ini. Lalu kita pilih titik A, lalu klik titik P, dan titik B. Namun yang terbentuk malah yang seperti ini. Maka kita ulang, klik titik B, titik P, dan titik A. Nah, akan terbentuk sudut pusatnya yaitu 66,42. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk sudut keliling, yaitu klik titik B, klik titik C, dan titik A. Maka akan terbentuk sudutnya yaitu sebesar 33,21. Kita pindahkan agar lebih terlihat. Lalu selanjutnya buatlah titik D dan E pada keliling lingkaran menggunakan tool new point. Misal kita buat titik D-nya di sini, lalu titik E-nya di sini. Lalu kita hubungkan lagi dengan tool segmen A ke E, lalu E ke B, lalu A ke D, dan B ke D. Nah, sembunyikan nama labelnya seperti ini agar tidak terlalu ramai. Nah, label yang M ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Yang K juga jangan lupa. Malah jadi sudutnya. Yang K. Nah, di sini ada sudut keliling, 3 sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Sudut kelilingnya yaitu AEB, ADB, dan ACB. Maka kita akan membuktikan juga bahwa ketiga sudut ini besarnya sama. Dengan tool angel, kita pilih mulai dari titik B,
lalu titik E, dan titik A. Sehingga terbentuk sudut BEA yaitu 33,21. Lalu selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk menentukan sudut BDA. Klik titik B, lalu titik D, dan titik A. Nah, dapat terlihat bahwa ketiga sudut keliling ini, yaitu sudut AEB, sudut ADB, sudut ACB, merupakan sudut yang sama besar. Nah, setelah itu, kita akan buktikan juga bahwa apakah benar besar sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling jika kedua sudut tersebut menghadap busur yang sama. Nah, ternyata benar bahwa sudut pusat yaitu 2 kali dari sudut keliling AEB ataupun ADB ataupun ACB karena menghadap busur yang sama yaitu AB. Demikian tutorial relasi sudut pusat dengan sudut keliling pada lingkaran. Nah, tutorial selanjutnya yaitu translasi bangun datar. Di mana langkah pertamanya ini kita harus menentukan bangun datar apa yang ingin ditranslasikan. Lalu buatlah bangun tersebut dengan menggunakan poligon atau regular polygon atau dengan circle with center, through point atau circle center and radius. Jadi bangunnya ini bisa berbentuk poligon atau bangun segi N dan bangun lingkaran. Nah, misal kita mau menggunakan poligon sembarang, yaitu segi 4 sembarang, misal. Nah, seperti ini. Lalu, setelah itu, buat vektor dari 2 buah titik dengan menggunakan vektor. Nah, toolsnya seperti yang ini. Misal, kita buat dari titik 0,1 hingga titik 1,3. Nah, langkah keempat, jika bangun tersebut menggunakan poligon atau regular polygon, gunakanlah translate by vector dengan mengarahkan ke bangun datar dan vektor yang telah dibuat sehingga didapat translasi bangun datarnya. Nah, selanjutnya kita pilih tool translate by vector. Nah, jadi diklik bangunnya di tengah-tengah ini, lalu klik vektornya. Sehingga terbentuklah translasinya. Lalu apabila ingin membuat translasinya lagi, lakukan hal yang sama, yaitu mengklik bagian tengah bangun, lalu diklik vektornya. Nah, seperti ini. Lalu apabila kita membuat bangun lingkaran, lalu ditranslasikan. Nah, bangunnya ini misalnya lingkaran, yaitu berarti menggunakan circle with center through point atau circle center and radius. Nah, namun yang saya pilih yaitu circle with center through point. Nah, misal seperti ini. Kita geser dulu biar ada ruang. Nah, pakai circle with center through point. Lalu klik titik pusatnya, lalu pilih titik pada lingkarannya, misal seperti ini. Nah, setelah itu langsung ke langkah ketiga, yaitu buat vektor dari 2 buah titik menggunakan tool vektor. Nah, tool vektornya seperti yang di sini, yaitu ini, misal dari titik min 1,0 hingga 0,-1. Nah, terbentuklah vektor V. Nah, selanjutnya langsung ke langkah 5, yaitu jika menggunakan circle with center
stroke point atau circle center and radius, gunakanlah translate by vector, kemudian arahkan ke sisi lingkaran dan vektornya. Nah, translate by vector. Jadi kalau bentuknya lingkaran, maka yang diklik adalah sisi pada lingkarannya, sisi lingkarannya atau keliling lingkarannya. Nah, hingga seperti ini, lalu klik vektornya. Nah, sehingga terbentuk translasi lingkaran. Lalu, jika ingin membuat translasinya lagi, maka kita klik lagi sisi lingkaran yang baru, dan klik vektor V. Nah, terbentuklah translasi lingkaran seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi, langkah yang pertama, tentukan garis atau titik. Maksud saya, tentukan titik, garis, atau bangun datar yang ingin dicerminkan. Nah, jadi di sini pencerminan ini terdiri dari pencerminan titik terhadap sumbu X dan Y, lalu pencerminan garis, dan pencerminan bangun datar. Nah, jadi maka di sini saya tuliskan tentukan titik atau garis atau bangun datar apa yang ingin dicerminkan. Lalu langkah kedua, buatlah titik dengan menggunakan poin. Lalu jika membuat garis berarti menggunakan segmen, atau membuat bangun datar dengan menggunakan poligon atau regular polygon, atau dengan circle with center to point atau circle center and radius. Nah, misal kita membuat pencerminan titik dulu, yaitu klik titik, membuat titik dengan tool point. Nah, seperti ini. Misal titiknya ini di 2, sebentar. Saya geser dulu. Nah, misalnya titiknya itu titik barunya di 1,2. Nah, langsung langkah ketiga, yaitu gunakan reflect about line, kemudian arahkan titik atau garis atau bangun datar yang telah dibuat dan ke sumbu X atau ke sumbu Y, sehingga didapat pencerminan titik atau garis atau bangun datarnya. Nah, di sini yaitu reflect about line, kita klik titiknya, lalu sumbunya, misal sumbu yang pertama yaitu sumbu X. Nah, maka pencerminan titik A yaitu ada di A aksen dengan titik 1,-2. Selanjutnya, jika terhadap sumbu Y, maka kita klik titik A-nya, lalu kita klik sumbu Y-nya. Nah, sehingga didapat pencerminannya yaitu -1,2 terhadap sumbu Y. Nah, jadi perbedaannya adalah kalau pencerminan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah nilai koordinat Y-nya. Lalu apabila terhadap sumbu Y, maka yang berubah ini adalah nilai atau koordinat X-nya. Nah, jika titik sudah, maka kita membuat pencerminan garisnya. Nah, menggunakan segmen di sini, misal garisnya ini adalah seperti ini. Nah, lalu kemudian menggunakan tool reflect about line. Nah, di sini, lalu kita klik garisnya dan sumbu X-nya. Nah, maka pencerminannya adalah ruas garis B aksen C aksen. Apabila terhadap sumbu Y, kita klik lagi garisnya, kita klik
lagi sumbu Y-nya, maka terbentuklah seperti ini. Nah, apabila selanjutnya kita ingin membuat pencerminan bangun datar, maka kita harus pilih dulu mau membuat poligon segi N atau lingkaran. Misalkan kita mau membuat poligon sembarang seperti ini. Dari titik B misal, lalu ke titik D, titik ini, E, ini. Nah, lakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu mengklik tool Reflect About Line, lalu pilih bangunnya, dan klik sumbunya. Misal kita pertama yaitu sumbu X. Nah, pencerminannya seperti ini. Lalu misal pencerminan terhadap sumbu Y-nya, mau kita klik bangun datarnya, lalu kita klik sumbu Y-nya. Nah, pencerminannya seperti ini. Nah, itulah pencerminan terhadap sumbu X dan Y. Nah, tutorial selanjutnya yaitu rotasi dengan tutorial selanjutnya yaitu rotasi dengan pusat O 0,0 dengan sudut alfa. Jadi langkah pertama kita klik tools slider di sini. Nah, misal kita klik tools slidernya di sini. Mohon maaf, ini salah. Nah, belum keklik. Nah, kita klik slidernya. Lalu misal kita taruh di sini. Nah, kita di sini pilihnya angle, yaitu sudut. Dimulai dari 45, lalu minimalnya 360, minimalnya 0, maksimalnya 360, dan incrementnya 1. Kita klik OK. Nah, setelah itu, klik tool point, buat titik pusat di 0,0. Nah, di sini. Lalu kita ganti dulu namanya menjadi titik O. Rename, klik kanan, lalu rename. O. Oke. Nah, maka akan berubah menjadi titik O. Selanjutnya, pilih tool polygon. Lalu buat bangun sembarang, yaitu berupa segitiga, segi 4, dan sebagainya. Nah, lalu saya pilih membuat segitiga. Misal seperti ini. Nah, setelah itu, klik tool rotate around point, lalu klik di tengah bidang dan juga titik 0,0. Tool rotate around point, lalu klik di tengah bidangnya, dan klik titik O atau 0,0-nya. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini, yaitu ubah 45 menjadi alfa dengan menggunakan simbol alfa. Bisa dicari di sini. Tapi kenapa tidak ada ya? Nah, coba kita ulangi. Rotate around point, klik bangunnya, lalu titiknya. Akan muncul seperti ini. Nah, klik alfa. Seperti ini.
maka akan muncul bayangan rotasinya. Misal alfanya kita geser, maka ini akan memutar. Misal A-nya itu 190 atau 202, maka rotasinya di sini. Nah, seperti ini. Lalu langkah 10 yaitu membuat tool segmen. Lalu buat garis dari titik O ke titik A. Dan titik O ke titik A aksen. Nah, seperti ini. Lalu kita klik tool angle ini untuk mengetahui besar sudutnya dan perhatikan besar sudut yang muncul sama dengan besar alfa pada slider. Bisa, nah, pilih titik A, O, A aksen. Nah, sehingga muncul sudut 75. Nah, ternyata sudut AO A aksen ini sama dengan alfanya di slider. Apabila kita ubah slidernya menjadi, misalnya sudutnya itu adalah 134, maka di sini juga akan berubah menjadi 134. Nah, langkah ke-13 yaitu mengklik tool circular sector. Di sini circular sector. Nah, lalu kita klik titik O-nya dan titik A, lalu ke titik A aksen. Sehingga terbentuk juring atau busur lingkaran seperti ini. Nah, untuk membedakan, kita ubah format atau bentukannya. Klik kanan, lalu setting. Sebentar. Oke, karena sepertinya tidak bisa, jadi juring atau busur lingkarannya kita tetap warnanya menjadi sama saja. Nah, lalu selanjutnya kita aplikasikan, kita geser alfanya, nah maka juringnya akan berubah. Jika alfanya semakin besar, maka juringnya ini semakin besar. Lalu jika alfanya dikecilkan, maka juringnya juga akan menjadi kecil. Nah, seperti itu. Sehingga rotasi dengan pusat O 0,0 dengan sudut alfa seperti ini. Tutorial selanjutnya yaitu pembuktian luas trapesium sama kaki. Jadi langkah pertama kita akan membuat dua buah slider dengan rentang masing-masing 0 derajat hingga 180 derajat. Nah, kita buat slider di sini. Lalu klik di sini. Lalu pilih angle atau sudut dan nilai maksimumnya kita ubah menjadi 180. Klik OK. Lalu buat slider yang kedua. Di sini kita pilih angle dan kita ubah nilai maksimumnya menjadi 180.
klik OK. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan membuat dua segi 4 dan satu buah segitiga dengan tool polygon. Nah, toolnya ini tool polygon. Lalu kita buat poligon yang pertama, yaitu segi 4, titik A, B, lalu tarik ke C, tarik ke D, lalu ke A. Nah, selanjutnya dari titik sini yang bernama E, lalu ke F, lalu ke G, ke B, dan ke A. Lalu poligon yang terakhir yaitu berbentuk segitiga bernama A, E, F. Nah, untuk dapat terlihat membedakannya, kita akan mengubah warna dari setiap poligon. Klik kanan, lalu klik setting, lalu kita pilih color. Nah, di sini misal poligon A, B, C, D, kita akan ubah warnanya menjadi warna ungu. Nah, lalu kecerahannya kita ubah seperti ini. Lalu kita akan ubah juga poligon yang kedua, yaitu menjadi berwarna pink. Seperti ini. Lalu kita ubah juga poligon yang segitiga menjadi warna hijau, seperti ini. Nah, lalu kita klik silang. Setelah itu, kita akan beri nama di sini. Di sini adalah poligon ABCD, yaitu Q 1. Di sini adalah poligon BEFG, yaitu Q 2. Dan di sini adalah poligon segitiga AEF yang bernama T1. Nah, ini ya. Lalu langkah selanjutnya pada input bar, langsung ke bawah. Nah, di sini input bar, ketikkan rotasi, rotate, nah karena salah kita hapus dulu, klik lagi input, nah kita pilih yang ini, rotate object, angle, dan point. Nah, di sini objeknya akan kita ubah menjadi poligon AEF yang bernama T1. Lalu akan kita ubah di sini angle-nya menjadi alpha. Nah, kita pilih di sini, klik ABC, lalu ini, nah di sini ada alpha. Selanjutnya, pada poin kita akan ubah menjadi huruf A besar. Nah, seperti ini. Lalu klik enter. Nah, ini rotasi dari bangun AEF akan muncul seperti ini, yaitu A aksen, E aksen, dan F aksen. Nah, selanjutnya akan membuat rotasi yang kedua, yaitu klik input bar lagi, masukkan, klik rotate. Nah, muncul seperti ini, rotate dalam kurung objek, angle, dan point. Kita klik, objeknya kita ubah menjadi poligon yang berwarna pink, yaitu yang bernama Q2. Lalu angle-nya kita ubah menjadi beta. Nah,
Ini, lalu titiknya kita ubah menjadi titik titik B maksud saya, seperti ini. Nah, klik enter, maka akan muncul rotasi terhadap poligon yang berwarna pink seperti ini. Kita ini dulu. Nah, setelah itu, untuk mengetahuinya, kita akan ubah geser-geser si slidernya. Bisa menjadi 180 dan yang betanya menjadi 180 juga. Nah, jadi seperti ini. Lalu untuk mempermudahnya lagi, kita akan hapus gambar atau poligon dari yang berwarna pink dan warna hijau ini agar lebih terlihat. Nah, seperti ini. Nah, jadi luas trapesium sama kaki akan sama dengan luas seperti ini. Nah, ketika kita akan ubah slidernya menjadi 180, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, itulah pembuktian luas trapesium sama kaki. Nah, tutorial selanjutnya yaitu eksplorasi fungsi Y sama dengan A plus B sin C dikali X plus alfa. Jadi langkah pertama kita akan mengganti unit pada sumbu X dalam radian. Nah, kita klik sumbu X-nya, lalu kita klik kanan. Akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita pilih graphics. Nah, lalu kita pilih X-axis, lalu kita centang distance-nya dan ubah menjadi V. Nah, seperti ini, lalu kita silang. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat 4 slider dengan variabel A, B, C, dan alfa dengan batas nilai masing-masing intervalnya. Interval A dari minus 3 hingga 3, lalu slider B dan C dari minus 5 hingga 5, dan alfa dari 0 derajat hingga 360 derajat. Nah, kita klik tool slider, lalu kita pilih di sini. Nah, ini kita ubah intervalnya menjadi minus 3 hingga 3. Klik OK. Lalu slider yang kedua di sini dengan interval minus 5 maksimalnya 5, lalu klik OK. Slider yang ketiga di sini dengan interval minus 5 hingga 5, lalu klik OK. Dan slider yang keempat yaitu kita ubah formatnya menjadi angle atau sudut, lalu isi minimalnya 0, maksimalnya 360 derajat, dan kenaikan atau increment-nya 1 derajat. Klik OK. Nah, seperti ini. Lalu, kita akan buat kurva fx sama dengan A plus B sin C dikali X plus alfa pada input. Nah, di sini kita masukkan fungsi fx sama dengan A plus B sin C buka kurung X plus alfa. Lalu kita klik enter. Nah, sehingga otomatis fungsi fx-nya akan berubah menjadi 1 plus 1 sin 1 dikali x plus 45, mengikuti di slider seperti ini. Misal kita ubah A-nya, nah akan seperti ini, lalu kita ubah B-nya menjadi lebih kecil atau menjadi lebih besar, menjadi seperti ini, lalu A alfa-nya kita ubah, lalu C-nya misal kita tetapkan 1.
Nah, maka fungsi f(x)-nya akan berubah menjadi seperti ini. Dan kurvanya akan menjadi seperti ini. Lalu kita input lagi gx sama dengan if i-nya besar, buka kurung, min v, karena v tidak ada kita klik keyboard, min v, lalu tanda kurang dari sama dengan dari x kurang dari sama dengan v, koma. Nah, seperti ini, koma a plus b sin C dibuka kurung X plus alpha. Nah, kita buka keyboardnya lagi. Lalu klik enter. Sehingga akan seperti ini, misal kita panjangkan. Iya. Nah, fungsi gx ini adalah kurva dengan batas rentangnya atau dibatasi dalam rentang min v kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan v. Nah, sehingga seperti ini, namun warnanya sama persis. Nah, jadi kita akan sembunyikan fx-nya agar si fungsi gx-nya ini terlihat lebih jelas. Nah, seperti ini. Nah, ini fungsi gx-nya. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan persamaan atau garis x sama dengan v per 4. Klik enter. Nah, seperti ini. Lalu masukkan lagi garis yang kedua, yaitu x sama dengan v per 2. Klik enter. Nah, seperti ini. Selanjutnya, buat titik potong terhadap kurva sinusnya menggunakan tool intersect. Nah, jadi kita klik kurvanya, lalu kita klik persamaannya. Nah, akan terbentuk titik potongnya seperti ini. Lakukan hal yang sama pada garis x sama dengan v per 2, yaitu mengklik kurvanya dan garis x sama dengan v per 2-nya. Nah, seperti ini. Maka akan muncullah titik-titik potongnya. Lalu, kita akan sembunyikan garis x sama dengan v per 4 dan x sama dengan v per 2. Nah, seperti ini. Maka inilah fungsi dari y sama dengan a plus b sin c dikali x plus alpha. Lalu kita akan buat teks. Nah, di sini untuk menampilkan, maka kita tulis di sini fungsi fx advance.
Nah, klik yang bertanda ini, lalu kita klik F-nya. Sorry, kurang tanda sama dengan. Kita edit dulu. Nah, di sini tanda sama dengannya. Nah, seperti ini. Jadi, jika kita ubah A-nya, akan berubah juga di sini nilai fx-nya atau fungsi fx-nya. Nah, berubah juga kurvanya. Jadi seperti ini. Itulah eksplorasi fungsi y sama dengan a plus b sin c dikali x plus alpha menggunakan GeoGebra. Untuk selanjutnya yaitu tutorial menanamkan konsep integral tentu menggunakan GeoGebra. Jadi di sini diberikan sebuah soal yaitu luas daerah dengan batas atas dan bawah masing-masing x sama dengan 1 dan x sama dengan 2 dengan fungsi fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x min 1. Jadi langkah yang pertama kita akan membuat slider integer dengan menggunakan tool slider. Nah, di sini kita masukkan di sini. Formatnya kita ubah menjadi integer. Lalu batas 1 sama batas minimalnya sama dengan 1, batas maksimalnya sama dengan 30. Kita ubah menjadi 1000. Sebenarnya ini bebas-bebas saja, tapi akan lebih baik jika lebih banyak gitu. Klik OK. Lalu kita masukkan fungsi fx-nya pada bar input. Nah, di sini klik fx. Sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 1. Klik enter. Nah, maka kurvanya akan terbentuk seperti ini. Lalu kita input fungsi integralnya, ketik integral, buka kurung f, batas bawahnya 1, batas atasnya 2. Lalu enter. Sehingga muncul seperti ini. Lalu kita masukkan lagi fungsi lower sum-nya. Lower sum, buka kurung, fungsi f, batas bawahnya 1, batas bawahnya 2, n. Nah, ini seperti ini. Nah, fungsi lower sum ini merupakan fungsi yang menunjukkan banyaknya persegi pada fungsi fx-nya. Nah, misal kita ubah n-nya menjadi 6, maka di sini akan terbentuk 6 persegi panjang. Nah, jika kita geser n-nya menjadi semakin banyak, maka perseginya ini semakin banyak dan tak terlihat seperti ini. Nah, jadi itulah tutorial yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.